Beshem Ha'af, Ve'aben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Hari ini, tanggal 4 Agustus, kita akan bersama-sama belajar satu bagian pemahaman siapakah Elohim yang disembah Musa, Mose Rabenu, Musa, Rabi besar kita. 2 bulan yang lalu kita sudah mempelajari siapa itu Musa dan sekarang kita akan mempelajari siapa yang disembah oleh Musa. Saya mengajukan suatu pemahaman Elohim pertama kali diperkenalkan kepada Musa melalui Yitro. Memang masih ada kemungkinan bahwa Musa itu mengenal Elohim dari ibunya yang menyusuinya waktu kanak-kanak, atau mungkin mengenal Elohim dari Miriam, kakaknya yang menyertai Musa sejak masa kanak-kanak di istana Fir'aun. Bisa, itu juga bisa menjadi satu pemahaman. Tetapi pemahaman yang benar, yang dimentor oleh seorang imam, saya mengajukan suatu pemahaman. Ini tafsir ya. Bahwa Elohim pertama kali diperkenalkan kepada Musa melalui Yitro. Siapa itu Yitro? Yitro adalah seorang imam dari Midian. Siapa itu Midian? Midian itu adalah salah satu putra dari Keturah, istri dari Abraham selepas Sarah meninggal. Ada juga tafsir bahwa Keturah sendiri sebenarnya adalah Hagar, yang dimana Hagar diberi nama baru yaitu Keturah. Nah, artinya di sini seluruh keturunan dari Abraham menyembah Allahnya Abraham, menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Dan ini Tuhan sekali lagi memberikan satu jalan kepada Musa, yang Musa itu dibesarkan di istana Fir'aun, dia menjadi Prince of Egypt. Setelah ada suatu insiden yang sudah kita pelajari bersama, dia harus keluar dari Mesir dan dia harus menjadi orang biasa. Ketika dia menjadi orang biasa, dia menjadi pengelana dan akhirnya dia menjadi penggembala kambing domba milik Yitro. Dan akhirnya juga Musa menikahi putri dari Yitro. Kita baca Keluaran 2 ayat 21. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Sipora anaknya kepada Musa. Umoshe haya roeh etson Yitro kodno Kohen Midian Vayikhak et Hadson Akhar Hamidbar Vayavo el Ha-Elohim Koreva. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, Imam Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dan disinilah setelah Musa hanya mengenal dari mulutnya Yitro, Tuhan memperkenalkan dirinya secara langsung kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Vayomer Anohi Elohei Aviha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakov, Vayester Moshe Panav, Ki Yare Mehabit, Ha Elohim. Jadi disinilah Elohim memperkenalkan dirinya secara langsung kepada Musa. Dan Musa tidak hanya mengenal Allah dari kata orang, tetapi kali ini Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada Musa. Dan melalui Musa kita pun mengenal Allah melalui tulisannya, yaitu Kitab Torah. Dan Kitab Torah ini ditulis oleh Musa dalam masa 40 tahun ketiga dari Musa. Jadi Musa ini umurnya 120 tahun, dia 40 tahun sebagai Prince of Egypt, kemudian 40 tahun sebagai pengelana, dan kemudian menjadi penggembala, menikahi putri dari Yitro, dan 40 tahun ketiga dia memimpin bangsa Israel, dia mendapatkan wahyu, dan dia menulis Humas. 5 kitab Torah. Yang pertama adalah kitab Kejadian, Bereshit, yang kedua Keluaran, Shemot, ketiga Imamat, Vayikra, keempat Bilangan, Bamidbar, dan yang kelima adalah kitab Ulangan, Devarim. Jadi inilah struktur kitab Torah yang ditulis oleh Musa, yang dimana kitab Kejadian dituliskan oleh Musa, yang di sini merupakan sejarah masa lalu sebelum Musa, prasejarahnya bangsa Israel.
dicatat di dalam kitab Kejadian dan kemudian Keluaran. Nah, Keluaran ini masuk ke dalam zamannya Musa, mencatat perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai. Kemudian kitab ketiga, yaitu kitab Imamat, Vayikra, mencatat liturgi ibadah kekudusan bagi bangsa Israel yang dikhususkan sebagai bangsa pilihan Allah. Kitab yang keempat, yaitu kitab Bilangan, perjalanan dari Gunung Sinai sampai ke tepi Sungai Yordan. Kemudian yang kelima adalah kitab Ulangan, Devarim, seperti namanya dalam bahasa Indonesia Ulangan. Ini merupakan pengulangan dari apa yang sudah ditulis oleh Musa. Jadi kalau Anda membaca kitab Ulangan, Anda bisa merefer kembali kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan ini untuk merujuk kepada pasca sejarah Israel ke masa depan yang jauh. Demikianlah bentuk dari kitab Torah yang ditulis oleh Musa, bentuknya kiastik. Jadi menyilang. Kejadian bicara tentang masa lalu, berhubungan dengan Ulangan yang berbicara mengenai masa depan. Lalu kemudian Keluaran, kitab Keluaran bicara mengenai perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai, berhubungan dengan kitab Bilangan yang juga bicara mengenai perjalanan dari Gunung Sinai sampai ke tepi Sungai Yordan. Dan yang menjadi pusat kiastik dari kitab Torah adalah kitab Imamat, Vayikra. Di sini bicara mengenai liturgi ibadah kekudusan bagi bangsa Israel yang dikhususkan menjadi bangsa pilihan Allah, dan bentuk-bentuk ibadahnya orang Israel ini nanti menjadi dasar bagi kehidupan beragama bagi umat Tuhan termasuk umat Kristen. Walaupun umat Kristen tidak di dalam hukum Torah, tetapi Torah menjadi dasar bagi pemahaman mengenai kepercayaan kepada Allah kita. Lalu siapa itu Elohim? Elohim biasanya diterjemahkan dengan Allah. Dia adalah Sang Raja Semesta. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kata Elohim ini sebenarnya sebuah kata generik, yaitu sesembahan, baik dikenakan kepada Allah yang Esa, Allahnya orang Israel, juga bisa dikenakan kepada ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Jadi kalau Anda menemukan kata Elohim di dalam kitab Torah, itu harus melihat konteksnya. Konteksnya apa? Maka kata Elohim itu bisa diterjemahkan Allah, bisa diterjemahkan sebagai ilah-ilah tergantung konteks. Elohim sendiri adalah kata benda dalam bentuk plural. Wow. Jadi kata Elohim bentuknya plural. Plural maskulin. Lalu apa bentuk singularnya? Bentuk singularnya adalah Eloah. Eloah. Eloah itu bentuk singular dari Elohim. Nah, dari kata Eloah ini nanti muncul kata Elah atau Allah. Dan juga muncul kata Arab yang dalam dialek tertentu diucapkan dengan Allah. Seperti caranya teman Muslim ketika menyebut Allah dengan Allah. Jadi dari sinilah kata Allah, merujuk kepada Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau jadi orang Kristen dengan pemahaman yang benar, kata Elohim diterjemahkan dengan Allah dalam bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang salah, tetapi itu sesuatu yang benar. Apalagi bahasa Indonesia ada banyak sekali menyerap kata-kata dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan jangan terprovokasi dengan golongan Kristen tertentu yang menganggap bahwa kata Allah itu sesembahnya umat Muslim saja. No. Jadi kita harus memandang bahwa bahasa itu netral, bahasa itu nggak ada agamanya, nggak ada, ya. Dan apabila kita diprovokasi oleh salah satu aliran tertentu yang katanya kalau Allah itu sesembahnya umat Muslim, Anda harus tahu yang menggunakan kata Allah ini adalah justru orang Kristen Arab yang mereka itu sudah eksis di bumi ini 7 abad sebelum era Islam lahir. Jadi nggak usah terprovokasi. Kalau Anda belajar bahasa dengan benar, Anda belajar antropologi budaya dengan benar, Anda mempelajari Torah dengan benar, Anda tidak akan mudah terprovokasi dengan beberapa aliran Kristen yang katanya kembali ke akar Yahudi. Nah, bicara mengenai Elohim yang saya bilang tadi bahwa itu adalah kata benda plural,
Sebenarnya ini menurut orang Yahudi dianggap sebagai plural of majesty, jamak keagungan. Orang-orang Ibrani itu kalau memandang sesuatu yang mulia, agung, besar, itu selalu disebut dengan bentuk plural. Misalnya, bagian yang paling mulia dari tubuh kita, dari tubuhnya manusia itu apa kira-kira? Wajah. Nah, kata wajah dalam bahasa Ibrani itu panim. Anda tahu? Akhiran im. Im itu merujuk kepada kata benda plural. Panim im. Elohim im. Nah, kenapa wajah itu dirujuk dengan kata benda plural? Karena wajah adalah bagian termulia dari manusia, maka disebut dengan kata benda im. Apalagi wajah juga bisa berubah-ubah, bisa suka, bisa senang, bisa sebel, bisa marah. Nah, dari wajah bisa menampakkan emosi yang berbeda-beda, maka wajah disebut dengan bentuk plural, panim. Dan inilah kata Elohim. Elohim. Im di sini ada hirik, yod, mem. Ini merujuk bentuk plural, bentuk jamak. Nah, kata Elohim itu bisa disebut dengan bentuk konstraknya. Apa itu konstrak? Bentuk singkat. Ya, seperti nama Budi dipanggil Bud, seperti nama Alexander dipanggil Alex. Nah, demikian juga Elohim, bentuk konstraknya L. Ya, bentuk pendeknya L. Elohim, seperti kita sudah belajar tadi, Elohim adalah bentuk jamak, bentuk plural. Bentuk singularnya, bentuk tunggalnya adalah Eloah. Eloah. Dari kata Eloah muncul kata Allah, muncul kata Elah dalam bahasa Aram. Jadi jangan takut menggunakan kata Allah dalam bahasa Indonesia karena ini adalah bentuk singular dari Elohim. Dan Elohim seperti yang sudah kita pelajari bersama tadi, plural of majesty, jamak keagungan. Nanti bulan depan kita akan khusus belajar mengenai studi kata Elohim, tetapi dalam bulan ini kita akan belajar dulu mengenai Elohim yang disembah oleh Musa. Dan kita bicara Elohim secara umum. Jadi nama Sang Pencipta itu ada banyak. Salah satunya adalah Elohim. Kadang juga dalam puisi-puisi Ibrani, Allah ini disebut dengan bentuk singularnya, yaitu Eloah. Nanti Anda bisa menemukan bentuk ini dalam kitab Mazmur misalnya, atau kitab Ayub. Dan kemudian ada bentuk Arabnya, diarabisasi menjadi Allah. Nah, bentuk arabisasi Allah ini, tulisan Ibraninya adalah Alef Lamet Lamet He. Nah, ini bacanya juga Allah. Jadi orang-orang Kristen, belajarlah bahasa dengan benar. Jangan mudah terprovokasi oleh aliran-aliran Kristen yang katanya kembali ke akal Ibrani tapi belajarnya salah. Nanti masuk ke dalam suatu fanatisme tapi fanatismenya tidak berdasar. Anda boleh kembali ke akar Yahudi silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau belajar Yahudi atau belajar keyahudian atau belajar bahasa Ibrani harus belajar yang benar supaya Anda tidak salah jalan, ya. Justru kalau Anda belajar keyahudian di Alkitab kita Perjanjian Lama, Anda tidak akan benci dengan kata Allah. Nah, kan ada disinyalir beberapa aliran Kristen yang menggunakan nama suci Yahweh kan benci banget dengan kata Allah. Nah, ini kan aneh, katanya kembali ke akar Yahudi. Tapi kok benci kata Allah? Padahal kata Allah merujuk kepada Eloah, bentuk singular dari Elohim. Jadi inilah plural of majesty. Eloah menjadi Elohim, plural of majesty. Dan dasarnya dapat kita pelajari juga dalam sebuah buku linguistik, tulisan dari Solomon Deutsch, A New Practical Hebrew Grammar. Jadi memang ada istilah plural of majesty, merujuk kepada jamak keagungannya Allah yang Maha Besar. Saya menulis sebuah buku yang berjudul The Hidden Hebrew in Indonesian bersama dengan Profesor Isaac Mosesen. Dan tentu saja Profesor Isaac Mosesen seorang ahli bahasa, dia tidak akan membenci atau tidak akan anti kata Allah. Dan bahkan dalam penelitian kami berdua, merujuk kata Allah yang ada hubungannya dengan Allah. Kata Allah dalam bahasa Arab
Dan itu merujuk kepada El, Alef Lamed, bentuk konstruknya. Dan ini merujuk kepada Eloah, bahasa Ibrani, bentuk tunggal dari Elohim. Ya, ada di halaman 31 dari buku The Hidden Hebrew in Indonesian. Jadi ini sudah kita buktikan bersama dalam buku yang saya tulis bersama Profesor Isaac Mosesen. Jadi kalau belajar Ibrani dengan benar, Anda nggak akan anti kata Allah. Bahkan Anda bisa memahami kata Allah berasal dari Eloah, bentuk pluralnya adalah Elohim. Kata Elohim pertama kali ditulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah di sini. Nah, ini kan bahasa Indonesia. Kenapa kok pakai kata Allah? Karena bahasa Indonesia banyak sekali menyerap kata-kata Arab dan kata Arab, kata Aram, kata Ibrani, ya, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani adalah sister language, bahasa yang serumpun. Makanya kalau belajar bahasa Ibrani, Anda nggak akan anti kata Allah. Allah ini untuk menerjemahkan Elohim dalam Alkitab bahasa asli. Dan ini adalah benar. Nah, tapi ini Allahnya kan bentuknya singular. Demikian juga King James, God. God di sini. Bentuknya juga singular. Kenapa Elohim yang plural ini kok ditulis atau diterjemahkan dengan Allah singular atau God bentuk singular? Nah, kalau kita melihat struktur naskah di Kejadian 1 ayat 1 ini, Bereshit bara. Nah, kata bara ini artinya dia menciptakan. Dan ini adalah bentuk orang ketiga tunggal, laki-laki singular. Nah, tapi di sini ada Allah yang plural, tetapi kata kerjanya atau verbanya singular. Berarti Kejadian 1 ayat 1 ditulis oleh Musa dalam bentuk kalimat irregular. Dan ini untuk menyebutkan bahwa ada kompleksitas dalam diri Allah. Bahwa Allah itu kita nggak boleh memandang dia sebagai seonggok batu. No. Kebesarannya itu tak terbayangkan. Itulah sebabnya Musa menggunakan bentuk plural Elohim, tetapi menggunakan kata kerja bentuk singular. Dan di sini Musa bersaksi bahwa hanya Elohim saja yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga dalam Kejadian 1 ayat 1 dipandang sebagai genealogi monoteisme. Jadi kepercayaan kepada Allah yang Esa dasarnya yaitu Kejadian 1 ayat 1 dan ini menjadi dasar bagi seluruh ayat baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, nanti di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 itu kan ada Alfa Omega, merujuk kepada Allah yang Esa juga. Nah, tapi ini harus ada dasarnya dong. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana kita membayangkan kebesaran Allah yang luar biasa yang tidak bisa terbayangkan ini? Maka saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau Anda sering masuk kelas saya sering kali memberikan ilustrasi semacam ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sorga tempat Tuhan bertahta itu sudah ada. Malaikat yang menyertai Tuhan dan menjadi pesuruh Allah itu sudah ada. Barulah kemudian Tuhan menciptakan alam semesta ini. Saya memberikan suatu ilustrasi. Alam semesta yang isinya adalah matahari, bulan, bintang, termasuk bumi, itu seperti ada di genggaman tangan Allah. Dan kita ada di genggaman tangan Allah, ya, dalam suatu kontainer, dalam suatu gelas di sini. Dan Anda bisa membayangkan di sini ada matahari, di sini ada planet-planet yang lain, ya, galaksi semua ada di sini, bintang-bintang ada di sini, dan kemudian ada bumi. Anda bisa membayangkan Anda sangat kecil ada di sini. Maka bagaimana Anda dapat membayangkan kebesaran Tuhan, mendeskripsikan Tuhan sebenar-benarnya dengan keterbatasan tempurung otak kita yang hanya 1,2 kilo ini saja? Nggak mungkin, ya. Karena Allah itu tak terselami, maka Musa menuliskan kalimat pertama dalam kitab Kejadian dalam kalimat irregular.
Allah yang plural tapi singular. Dia singular tapi plural. Ini sudah menandakan kompleksitas dari Elohim yang disembah oleh Musa, yang dituliskannya dalam Kejadian 1 ayat 1 ini. Nah, inilah genealogi monotheism. Kenapa orang Ibrani itu membaca in a beginning, bukan in the beginning. Kenapa orang Ibrani itu membacanya in a beginning. Bereshit itu artinya in a beginning. Jadi pada suatu permulaan. Nah, apa bedanya in a beginning dan in the beginning? A beginning dan the beginning tentu saja sangat berbeda. Karena the beginning of everything yang ada di alam semesta ini ya Allah saja. Maka penciptaan alam semesta yang dituliskan dalam Kejadian pasal 1 itu bukan awal dari segala sesuatu, tetapi hanya suatu permulaan. Awal dari segala sesuatu adalah Allah sendiri, sedangkan alam semesta ini hanya suatu permulaan. Itulah sebabnya dalam bahasa Ibrani membacanya in a beginning. Elohim created the heaven and the earth. Dan inilah Tuhan yang ada di dimensi kekekalan. Kalau kita yang ada di dalam gelas ini, ya, ukuran waktu kita itu linear. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin, hari ini, besok. Sedangkan Tuhan di luar waktu. Bagaimana kita dapat membayangkan waktunya Tuhan? Dia ada di dimensi kekekalan. Maka waktunya Tuhan nggak sama dengan manusia. Karena dia kemungkinan waktu Tuhan itu sirkular. Tidak seperti manusia yang lurus. Kemarin, hari ini, besok. Yang waktunya terbatas dan masa kehidupan dari masing-masing manusia itu hanya bagaikan setarikan nafas. Habel. Jadi inilah kalimat irregular yang ditulis oleh Musa untuk menggambarkan Allah yang luar biasa besar ini. Maka tidak bisa tidak. Kalimat pertama dalam kitab Kejadian dimulai dengan kalimat irregular. Pada mulanya Elohim yang plural, dia menciptakan singular, ya. Actionnya itu dirujuk sebagai singular, tapi pribadinya dirujuk sebagai plural, bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Demikianlah kebesaran Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan itulah yang memperkenalkan dirinya sendiri kepada Musa melalui semak belukar. Nah, kalau Anda tertarik dengan sastra Ibrani, ya tentu saja Anda tidak bisa menghabiskan waktu yang begitu banyak hanya mempelajari sastra Ibrani saja. Tetapi kalau Anda tertarik pada sastra Ibrani, orang Yahudi itu percaya bahwa kitab Torah diwahyukan oleh Tuhan tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi juga diwahyukan di dalam gugusan-gugusan hurufnya. Jadi, untuk membaca kitab Torah tidak boleh hanya berpikir mengenai kata-katanya, tidak hanya berpikir mengenai kalimatnya, tetapi harus melihat gugusan-gugusan hurufnya. Karena dalam setiap huruf-huruf Ibrani itu ada lambang-lambangnya. Nah, misalnya di sini. Huruf pertama dalam huruf Ibrani itu Alef. Alef itu artinya satu, angka satu. Ya. Nah, Alef itu berhubungan dengan aluf. Apa itu aluf? Aluf itu artinya champion atau sang pemula atau sang pemimpin. Dan huruf Alef ini seperti huruf awal dari huruf Elohim, ya. Ini kan ada Alef nih. Nah, Alef yang sama ini adalah huruf pertama dari gugusan huruf Ibrani. Nah, maka Alef, ya, huruf Alef ini adalah simbol bagi Elohim. Karena Elohim adalah subjek pertama dalam ayat pertama di Alkitab kita Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Dalam filsafat Ibrani, ada yang namanya filsafat huruf Ibrani. Seperti cara pikirnya orang Cungkuk. Mereka juga berpikir secara gugusan huruf. Tetapi ada bedanya dengan filsafat Cungkuk dengan filsafat Ibrani. Karena filsafat Ibrani juga memahami bahwa setiap huruf itu punya nilai angka.
Dan ilmu mengenai ilmu angka ini disebut dengan gematria. Dan seperti apa yang dipelajari oleh filsafat Tiongkok, ya, ada notarikon. Bahwa huruf-huruf ini memiliki lambang-lambang tertentu. Nah, misalnya di sini aluf ada lambang kepala kerbau. Itu huruf pertama. Huruf kedua nilainya 2, ada bet. Bet itu merujuk kepada rumah. Kemudian ada gimel. Gimel itu juga dalam artian memberi, juga bisa dalam artian nursing, seorang ibu yang menyusui. Nah, itu nilainya 3. Dalet artinya pintu. Nah, itu namanya filsafat huruf secara notarikon. Lambang-lambang huruf. Kemudian ada kajian mengenai permutasi huruf, mutasi huruf. Jadi huruf-huruf Ibrani kalau dibolak-balik itu artinya bisa berhubungan. Kemudian ada nilai gematria. Apa itu tadi? Kita sudah pelajari gematria. Gematria adalah ilmu angka. Elohim itu memiliki nilai angka dengan total 86. Bagaimana kita mendapatkan angka 86? Alef nilainya 1, Lamet nilainya 30, He nilainya 5, Yod nilainya 10, Mem nilainya 40, kalau di total 86. Nah, nilai 86 ini ternyata berhubungan dengan kata Ibrani yang lain yaitu Hateva. Nah, kata Hateva ini artinya alam atau nature. Yang artinya, apa hubungan dari Elohim dan Hateva ini? Hubungan keduanya mencerminkan bahwa Elohim adalah sang penguasa alam. Nah, jadi ini pengajaran dari Rambam, Rabbi Moshe ben Maimun, yang menghubungkan Elohim dengan Hateva, bahwa Elohimlah sang pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Hateva. Dan Elohim adalah subjek pertama dari ayat pertama di kitab suci kita. Sehingga Elohim merujuk kepada Alef yang nilainya 1. Maka angka 1 Alef merujuk kepada Elohim. Dan Alef yang nilainya 1 ini berhubungan dengan Elef. Jadi orang Ibrani kalau menyebut Alef itu 1, Elef 5. Dan ternyata Alef dan Elef itu memiliki gugusan huruf yang sama. Alef, Lamet, Fe. Dibaca Alef. Huruf yang sama, Alef, Lamet, Fe, dibaca Elef. Nah, apa sih hubungan dari Alef dan Elef? Alef yang nilainya 1 dan Elef yang nilainya 1000. Nah, ini merujuk kepada filsafat Ibrani bahwa angka 1000 itu merujuk kepada angka yang tak terhingga. Tuhan itu tak terhingga. Dan Tuhan itu 1. Maka 1 berhubungan dengan 1000. Itulah sebabnya sang pemazmur dan Rasul Petrus menghubungkan kata 1000 dengan kata 1. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun di mata manusia itu kayak hari kemarin di matanya Tuhan. Nah, apakah ini bermakna harfiah? Tentu saja tidak. Tentu saja nggak sama. Angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu untuk merujuk kepada sesuatu yang tak terhitung, tak terhingga. Jadi jangan mengartikan 1000 tahun dengan 1 hari Tuhan. Yang nanti itu biasanya ketika orang-orang Kristen itu merumuskan 1000 tahun kitab Wahyu. Enggak begitu. Karena 1000 dalam filsafat Ibrani itu untuk merujuk suatu bentangan waktu yang tak terhitung. Jadi jangan menyamakan 1000 tahun seperti 1000 tahun benar-benar harfiah, enggak begitu. Makanya kalau membaca Alkitab harus mengerti filsafat Ibraninya. Nah, tadi ada yang nanya, apa bedanya Elohim dengan Elohim Sefaot, Sabaot, Sefaot. Sefaot itu artinya bala tentara Tuhan. Elohim, ya, siapa itu Elohim? Sang penguasa. Kalau disebut Elohim Sefaot, Allah bala tentara surga, maka dia adalah panglima bala tentara surga. Nah, Elohim Sefaot atau Adonai Sefaot itu adalah gelar kemiliteran bagi Tuhan, bahwa dia adalah yang menguasai semua tentara Allah. Siapa itu tentara Allah? Para malaikat. Dan kemudian apa yang dituliskan dalam Mazmur 90 ayat 4 ini?
dikutip oleh Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 8 menghubungkan angka 1000 dengan angka 1. Ini bukan bermakna harfiah, tetapi untuk menunjukkan bahwa satunya Tuhan itu 1000-nya manusia. Artinya 1000 tak terhingga, nggak bisa dibayangkan waktunya atau kebesarannya oleh ukuran manusia. Maka Elohim, dia adalah aluf, aluf yang artinya leader, elder, champion. Maka lambang kepala kerbau ini merujuk kepada Elohim. Jadi demikianlah Aleph, kepala lembu jantan, dalam artian pemimpin yang kuat, menjadi huruf pertama dalam alfabet Ibrani, yang artinya yang pertama, sumber permulaan, Bapa dan huruf ini memikul bobot instruksi ilahi yang terhubung dengan Allah Elohim dalam bahasa Ibrani yang melatih di dalam kebenaran. Dan aksara Alef ini terhubung dengan aluf. Apa itu aluf? Aluf itu artinya kepala suku, ya, atau commander. Dan terhubung pula dengan elef yang artinya 1000. Aluf, elef.